Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 126 ayat yang kedua B sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul perkara besar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perkara besar yang Allah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya sepanjang kita hidup. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang peka dan kita bisa mengakui bahwa itu adalah perkara besar yang Allah lakukan dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mau berkata perkara itu besar kalau apa yang Allah lakukan sesuai dengan keinginan kita saja? Mari kita lihat saudara, umat Tuhan itu mereka mengakui bahwa Allah melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Apa sih yang Allah lakukan di dalam Mazmur 126? Saya punya 4 poin yang mau saya share pagi ini. Bagaimana Allah melakukan perkara besar kepada umatnya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama. Yaitu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kalau saudara lihat tema itu adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi umat Tuhan sedang ada dalam situasi yang tidak baik. Dan yang pertama, Allah memulihkan Sion. Allah memulihkan tempat kudusnya. Allah memulihkan tempat di mana umat Tuhan bisa naik ke Gunung Sion mengalami pertemuan dengan Tuhan. Yang pertama Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, ketika situasi tidak baik, ketika suasana menderita, tapi jika Allah memulihkan keadaan kita dalam hubungannya dengan Allah, maka kita akan sama seperti orang bermimpi. Kita akan mengalami perkara besar. Jadi satu perkara besar yang pertama adalah ketika Allah memulihkan keadaan kita di Sion, ketika Allah memulihkan keadaan kita untuk kita bisa masuk membangun keintiman dengan Tuhan. Umat Tuhan melanggar apa yang Allah katakan. Umat Tuhan menentang Tuhan sehingga Allah menghukum mereka tercerai-berai. Mereka tidak bisa mengalami pertemuan di Gunung Sion dengan Allah. Tapi di Mazmur 126 Allah menjamin bahwa dia memulihkan keadaan Sion. Umat Tuhan mempercayainya. Jadi yang pertama, terjadi pemulihan rohani. Terjadi pemulihan antara Allah dengan manusia ketika manusia itu sudah berontak. Lalu Allah memulihkan keadaan mereka, itu perkara yang besar saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memulihkan kehidupan rohani saudara dan saya sehubungan dengan kita dan Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, umat Tuhan mengalami pertama adalah pemulihan rohani. Ini perkara besar. Karena itu Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, ketika dalam kehidupan ini saudara dan saya mengalami penyimpangan rohani, kesakitan rohani, penyakit rohani yang error, kita perlu dipulihkan. Di mana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Pemulihan Sion secara rohani. Kita bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan secara luar biasa. Yang kedua di sana dibilang bahwa Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mazmur 126 ayat yang keempat. Jadi Tuhan memulihkan keadaan umatnya di sekeliling. Kekeringan diubah menjadi air yang berlimpah. Batang air di tanah Negeb itu bicara air yang membual-bual. Jadi Allah memulihkan keadaan umatnya dari situasi yang kering
kering banget berubah menjadi kelimpahan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, orang boleh berkata bahwa saat ini kita ada di masa-masa krisis, masa sulit, masa menderita. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan juga bisa memulihkan keadaan itu menjadi yang berlimpah seperti batang air di tanah Negeb. Itu Tuhan lakukan juga bagi umatnya. Yang ketiga di Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi di bagian ini Allah katakan buat umat Tuhan bahwa dia akan melakukan perkara besar. Ada tuaian dari setiap taburan yang mungkin sudah lama kita tidak menuai, yang mungkin karena banyak hal kita nggak menuai, yang mungkin karena Allah menguji kita supaya kita bertahan dan sabar. Tapi inilah waktunya ketika Allah memulihkan keadaan kita, maka ladang kita akan menghasilkan tuaian. Ladang apa saudara? Ladang pelayanan, ladang pekerjaan, dan ladang di mana saja saudara dan saya mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ada tuaian, Allah memulihkan tuaian. Ini perkara yang besar. Karena ada di bagian lain Tuhan pernah bilang, kamu menabur, kamu tidak menuai. Atau kamu menabur banyak tapi kamu menuai tidak bisa menuai penuh. Kenapa? Allah menghabiskannya karena mereka hidup menentang Tuhan. Tapi di Mazmur 126 ayat yang kelima ini Tuhan berjanji bahwa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada pemulihan hasil tuaian. Yang keempat dan yang terakhir di Mazmur 126 ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi yang keempat adalah pemulihan benih. Jadi benih yang Allah pulihkan sehingga ketika ditaburkan akan mendapat berkasnya, akan mendapat bagian di mana bisa dibawa pulang untuk keluarga, bisa untuk dimakan, bisa untuk ditabur juga. Jadi umat Tuhan tidak kekurangan. Dia mendapatkan benih, dia taburkan lagi di ladang, tapi ada yang dia bawa pulang. Dia membawa pulang berkas-berkasnya, dia bawa untuk dimakan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya. Jadi dari satu benih, dari setiap benih yang Allah berikan bagi umatnya, benih itu ditaburkan dan benih itu menghasilkan dan bisa ditaburkan lagi. Tapi mereka bisa bawa pulang berkas-berkasnya. Benih itu bisa Tuhan buat dari dalamnya menghasilkan roti untuk mereka makan untuk kebutuhan. Di poin yang keempat ini Tuhan bilang, dia memberkati benih umatnya, sehingga benih itu bisa dipakai untuk terus menabur. Tapi benih itu juga bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Sehingga umatnya tidak kekurangan. Kebutuhan umatnya terpenuhi, tapi umatnya masih terus bisa menabur. Ini perkara besar saudara. Sesuai di dalam Mazmur 126. Tuhan mau saudara dan saya menyadari ini. Bahwa Tuhan siap memulihkan keadaan kita. Yang pertama, keadaan rohani, hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mengalami berkat-Nya. Yang kedua, memulihkan keadaan sekeliling kita, yang krisis menjadi berlimpah. Yang ketiga, memulihkan hasil tuaian kita. Yang kita tabur lama pasti akan kita menuai. Dan yang keempat, memulihkan benih kita. Benih yang bisa kita taburkan lagi dan menghasilkan, tapi juga dari benih yang kita taburkan itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami perkara besar dari Tuhan. Amin.